Di luar negeri Bapak Ibu, di Amerika, di Eropa itu tercatat Islam berkembang paling pesat di antara agama-agama lainnya. Tercatat di Guinness Book of Record sekarang. Lebih dari 20.000 orang masuk Islam setiap tahun di Amerika dan di Eropa. Dari mana itu berasal? Rata-rata adalah dari perkenalan. Selama saya di Jerman, satu di antara teman kami masuk Islam. Sebenarnya ada dua, cuman yang satu kurang akrab sama kami. Dan yang menariknya adalah dua-dua perempuan, cantik pula. Cuma saya udah nikah pula, ya. Waktu di sana. Orang Ukraina, kan cantik orang Ukraina, namanya Irina. Akhirnya nikahnya sama orang Malaysia juga, sama jamaah kita juga, ya. Jadi dia masuk Islam. Pertama karena dia dekat dengan orang Malaysia ini, dekat, ya. Karena dekat diajak pengajian, diajak sering-sering duduk sama kami di pengajian Indonesia. Orang Malaysia gabung dengan orang Indonesia waktu itu karena tidak banyak mereka. Setiap gabung dia melihat kebersamaan kita luar biasa. Lihat baik-baik, dakwah itu ternyata bukan sekedar di kata-kata, tapi dakwah itu adalah di apa yang terjadi dan dilihat oleh mata mereka. Apa yang membuat dia tertarik? Dia bilang, tidak pernah dia lihat kebersamaan seperti orang Indonesia punya, terutama yang Islam ini, di negara dia. Kekeluargaan kami luar biasa. Setiap ada waktu libur kami kumpul, hanya untuk sekedar kumpul di taman, bakar-bakar dan kasih sedikit pengajian. Anak-anak main dan seterusnya. Dan itu ternyata membuat dia jatuh cinta. Akhirnya dia menjadi Islam. Ketika saya mau pulang ke Indonesia, akhir tahun 2005, dia datang ke rumah karena mau say goodbye. Datang ke rumah dia. Dia sudah berjilbab, sudah Islam. Irina sudah berjilbab, sudah Islam. Dekat dengan istri saya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir nanti bahwa dia datang ke rumah saya nggak ada istri saya, ya. Istri saya ada di rumah, ya. Istri saya ikut juga. Dia dekat dengan istri saya. Jadi datang dia ke rumah, ketuk pintu, begitu buka pintu dia mengucapkan Assalamualaikum. Wajar, dia sudah Islam. Tapi di belakang dia ada seorang perempuan belum berjilbab, rambutnya pirang, mirip wajahnya dengan dia, juga mengungkapkan kata Assalamualaikum. Terkejut saya. Ya. Sambil sedikit berbisik saya tanya sama Irina, "Itu siapa?" Kata Irina, "Itu kakak saya." Kenapa dia bilang Assalamualaikum? Dia tertarik untuk masuk Islam juga. Subhanallah. Saya tanya, "Kenapa?" Kakak saya melihat perubahan yang baik terjadi pada diri saya setelah saya masuk Islam. Itulah dakwah. Kapan ini terjadi? Kalau kita sudah mulai dengan saling mengenal, saling bertemu, saling bicara dan saling memahami satu sama lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan eksklusif. Itu inti dasarnya. Jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri sehingga kita eksklusif dan tidak menyapa orang lain lagi. Karena itulah yang membatasi dakwah kita dengan mereka. Siapa kita sehingga terlalu hebat, sehingga menganggap kita terlalu benar, sehingga orang lain tidak kita peduli karena kita anggap mereka ahli neraka. Harusnya justru kita harus membuka diri supaya mereka tertarik dengan apa yang kita amalkan, sehingga mereka pun ikut karenanya. Saya praktekkan itu Bapak Ibu. Dulu ketika saya pertama ditunjuk oleh Pak Rektor Unsiah jadi kepala humas di Unsiah. Masuk saya ke kantor itu, saya tidak tahu bagaimana kejadian sebelumnya. Orang-orang di kantor itu, pekerjanya, waktu saya masuk itu, arogannya luar biasa. Pertemuan pertama dengan saya duduknya begini, ya, di atas kursi. Terus dia pukul meja. "Ne pegah hele Pak Ilham pu kamu mentong pakai menpuhan. Menyohan kamu tebit pakai baru terbicara." Jawaban saya, "Bagaimana saya mau pakai bapak-bapak dan ibu sekarang kalau saya tidak mengenal? Karena itu beri waktu saya 1 tahun untuk mengenal, setelah itu baru saya kasih stempel Bapak Ibu, ini dipakai, ini enggak, ini dipakai, ini enggak." Setuju? Setuju. Akhirnya setahun pertama itu saya pakai untuk mengenal mereka semuanya. Tapi apa yang saya lakukan? Setiap azan berkumandang, saya tidak ajak mereka untuk sholat. Saya pakai peci, pakai sendal, langsung menuju masjid di depan mereka. Kalau mereka masih duduk di dalam ruangan yang agak tertutup, sengaja masuk ke dalam ruangan mereka dulu, putar sekali, mau kemana? Mau ke masjid, ya, supaya nampak di depan mereka saya mau ke masjid. Kemudian kalau rapat terjadi, karena saya yang pimpin rapat, sengaja saya bilang berkali-kali,
kita harus selesaikan rapat 5 menit lagi, karena sebentar lagi azan. Selesai tidak selesai rapat, rapat kita selesaikan. Sebentar lagi azan. Saya amalkan itu pelan-pelan. Ada ibu-ibu di situ yang tugas di situ waktu itu. Pertama saya masuk itu dia pakai jin ketat, Bapak Ibu. Jin ketat. Jin ketat, pakai baju ketat, ada tali pinggang lagi. Subhanallah. Ya. Pokoknya luar biasa lah. Lagi-lagi untung saya sudah beristri. Ya. Jadi, apa yang terjadi kemudian? Satu demi satu mereka sudah mulai ikut ke masjid. Satu demi satu mulai ikut ke masjid. Ya, yang cowoknya. Kemudian apa yang saya lakukan dengan yang perempuan ini? Saya putar murattal setiap saat saya kerja. Tidak besar-besar, kecil saja. Karena saya yakin Rasul diutus juga tugas pertamanya adalah yatslu alaihim ayatuhu, membacakan kepada mereka kitab Allah. Baru kemudian wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab dan seterusnya. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Ini keadaan sekarang Bapak Ibu. Saya tidak lagi kepala humas sekarang. Saya sudah kembali ke fakultas. Tapi keadaan sekarang di humas itu adalah yang bekerja di humas itu sekarang ini, yang cowoknya ahli masjid semuanya. Yang perempuannya sekarang jilbabnya sangat besar, pakaiannya sangat longgar, dan dia tidak mau memakai warna lain kecuali warna hitam. Sekarang. Subhanallah. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma melakukan di depan mereka. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan? Jangan batasi hidayah untuk saudara-saudara kita. Dengan tidak menegur mereka, tidak berbicara dengan mereka. Kenapa? Karena kita anggap diri kita benar, sedangkan mereka ahli neraka. Justru itulah yang membuat mereka terlalu dalam masuk ke dalam maksiatnya. Mari kita buka lebar-lebar, jangan eksklusif. Buka lebar-lebar pergaulan, bergaullah dengan mereka. Semoga Allah memelihara ketakwaan kita, sehingga bukan kita yang dipengaruhi, tapi kitalah yang mempengaruhi mereka. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.